Oke, selamat malam. Perkenalkan, nama lengkap saya Ricardo Octavian Paladiona dengan NIM 23120229. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal yang diberikan dosen. Di sini kita lanjut ke program dengan menggunakan aplikasi CodeBlock. Untuk soal yang pertama, untuk kita lihat di baris pertama dan kedua, include studio.h, kemudian include mp.h. Untuk include studio.h yaitu mengimpor pustaka standar C yang bersifat fungsi input atau output seperti print dan scan. Kemudian mpi.h mengimpor pustaka MPI yang menyediakan fungsi-fungsi untuk melakukan komputasi paralel menggunakan komunikasi antar proses. Kemudian untuk in main yaitu titik awal program arg dan argf adalah parameter standar yang digunakan untuk menangani argumen dari command line yang diperlukan oleh MPI untuk inisialisasi. Kemudian in my sampai double. Yang pertama, in rank variabel untuk menyimpan rank dari proses yang berjalan. Rank adalah nomor unik yang diberikan MPI untuk setiap proses dalam komunikasi paralel. Kemudian untuk MPI status, struktur yang menyimpan status komunikasi MPI yang digunakan untuk menerima informasi tentang pengiriman pesan seperti sumber, tag, dan panjang data yang diterima. Kemudian double mendeklarasikan array bertipe double dengan 100 elemen. Array ini akan dikirimkan atau diterima antar proses. Kemudian MPI inisialisasi lingkungan MPI. Fungsi ini harus dipanggil sebelum memulai semua operasi MPI. Ini menginisialisasikan komunikasi antara proses yang akan dilakukan dalam program. Kemudian MPI command rank mengambil rank dari proses yang berjalan dalam komunikator MPI yang disebut MPI common word. MPI common word mencakup semua proses yang berjalan dalam komunikasi global. Rank disimpan dalam variabel mirror. Kemudian if rank sama dengan 0, yaitu jika proses ini adalah proses dengan rank 0, maka MPI SN A100 MPI double 1,17 ini mengirimkan array A dengan 100 elemen bertipe double.
dari proses dengan rank 0 ke proses dengan rank 1. Kemudian else jika rank sama dengan 1, yaitu jika proses ini adalah proses dengan rank 1, maka MPI range menerima array dari proses dengan rank 0. Kemudian MPI finasi menyelesaikan lingkungan MPI. Fungsi ini harus dipanggil di akhir program MPI untuk memberikan semua sumber daya yang digunakan selama komunikasi MPI. Kemudian yang terakhir yaitu return. Ini mengakhiri fungsi main dan mengembalikan nilai 0 yang menunjukkan bahwa program selesai dengan sukses. Untuk soal yang pertama, untuk hasil dari program ini kita lihat yaitu proses returnnya 0, eksekusinya 0,048s. Kita lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua untuk include studio.h dan mpi.h. Ini sama seperti penjelasan yang pertama, yaitu mengimpor pustaka standar C untuk fungsi input atau output seperti print. Kemudian mpi.h mengimpor pustaka MPI yang menyediakan fungsi untuk melakukan komputasi paralel menggunakan komunikasi antar proses. Kemudian in main fungsi main adalah titik awal program. ARG dan ARGV adalah parameter yang digunakan untuk menginisialisasi lingkungan MPI. Kemudian in size variabel untuk menyimpan jumlah total proses yang dijalankan oleh program MPI. Kemudian in my rank variabel untuk menyimpan rank atau nomor urut dari proses yang sedang berjalan. Kemudian untuk in i variabel loop yang digunakan untuk iterasi dalam program. Kemudian MPI in menginisialisasikan lingkungan MPI yang harus dilakukan sebelum menjalankan operasi MPI lainnya. Ini memulai komunikasi antar proses. Kemudian MPI common size mendapatkan jumlah total proses yang dijalankan dalam komunikasi paralel dalam komunikasi MPI common word dan menyimpan di variabel size. Kemudian MPI common rank sebuah loop yang mendapatkan rank dari proses yang berjalan atau nomor unik proses dalam kelompok dan menyimpan
di variabel myRank. Proses dengan rank 0 biasanya dianggap sebagai proses utama. Kemudian for yaitu sebuah loop yang berjalan sebanyak jumlah proses atau size. Loop ini digunakan untuk memastikan bahwa setiap proses mencetak pesannya satu persatu, disinkronkan berdasarkan ranknya. Kemudian MPI barrier ini berfungsi untuk mensinkronkan semua proses. Setiap proses akan menunggu di titik ini sampai semua proses lain juga mencapai baris yang sama, memastikan bahwa semua proses beroperasi secara serempak. Kemudian untuk if yaitu kondisi ini memastikan bahwa hanya proses dengan rank yang sama dengan I yang akan mencetak pesan pada setiap iterasi log. Kemudian print hello world, proses yang sesuai dengan rank saat ini mencetak pesan yang menampilkan rank dan jumlah total proses atau size. If loose memaksa output segera dicetak ke layar, atau before output dibersihkan agar pesan ditampilkan secara real time. Untuk hasil dari program soal nomor 2, yaitu proses return 0 untuk eksekusinya 0,041. Di sini ada perbedaan antara 1 dan 2. Kemudian kita ke soal nomor 3. Untuk struktur penjelasannya sama seperti nomor 1 dan 2. Di sini hanya perbedaan di hasil outputnya. Hasilnya yaitu yang ketiga, untuk proses returnnya 0, untuk executionnya 0,041 S. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 4. Strukturnya juga sama, beda di hasil. Proses returnnya 0, kemudian execution time-nya 0,041 S. Ini adalah penjelasan dari keempat soal.
Baik, sekian dari saya. Terima kasih.